Bismillahirrahmanirrahim. Lebaran tidak bersilaturahmi ke orang tua, durhaka atau tidak ya? Ya memang ini adalah budaya kita. Orang Indonesia menjadikan hari raya Idul Fitr adalah hari untuk bersilaturahmi. Rasanya kurang afdol. Kalau lebaran kok kita tidak muter keliling berlebaran, istilahnya kata orang Jawa ujung gitu ya. Ke rumah orang-orang tua kita, ke famili kita ya, siapapun lah orang-orang yang kita kenal gitu ya. Itu memang waktunya kita silaturahmi biasanya di hari raya Idul Fitr memang. Apalagi saya nih orang Betawi. Yang namanya orang Betawi kalau lebaran nggak datang ke rumah orang tua, bisa jadi kualat, durhaka itu urusannya. Apalagi punya mertua ya, lebaran gak datang bisa dipecat jadi mantu itu ya kan. Nah tapi kali ini lebaran kita unik, kita nggak boleh kumpul-kumpul, harus ada jarak gitu ya. Nah oleh karena itu apakah kita silaturahmi atau tidak ya? Kalaupun mau silaturahmi tentu ya diatur ketentuannya gitu ya. Tapi kalau mau yang paling aman ya tidak usah silaturahmi dalam arti datang dulu. Kenapa? Karena siapa yang bisa menjamin kalau kita silaturahmi itu tidak terjadi kontak gitu ya. Kan rumah-rumah kita kan ya seadanya, sempit. Biasanya kita kalau apalagi orang Betawi, kalau sudah yang namanya rombongan ya, Betawi mau pada kumpul, wah semua datang itu namanya robet, rombongan Betawi. Nah, nggak muat itu rumah, bahkan sampai gelar tikar lah segala macam. Nah, itu terjadi yang namanya penyebaran virus. Nah, daripada kita terkena hal-hal seperti itu, mungkin lebaran tahun ini kita boleh libur dulu lah. Toh tidak dosa juga. Kan Rasulullah, balik lagi nih Rasulullah, juga tidak tidak membiasakan hal seperti itu. Ya walaupun bukan berarti tidak boleh, tapi kalau kita lihat Rasulullah, lebarannya beliau pun juga nggak kelilingan kemana-mana gitu ke rumah orang tua. Ya Rasulullah sih memang sudah nggak punya orang tua ya. Bapak ibunya sudah wafat sejak beliau masih kecil. Tapi kan beliau masih punya mertua. Di Madinah itu Nabi punya mertua. Ada Abu Bakar, ada Umar gitu ya. Tapi pernah emang Rasulullah hari raya Idul Fitri datang ke rumah mertua. Tok tok tok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada Rasulullah gitu. Ada apa nih? Enggak, mau sungkem. Enggak juga. Nabi kan enggak pernah sungkem-sungkem kayak gitu. Emang dikata Nabi orang Jawa? Enggak. Nabi itu orang Arab. Di masa itu ya kegiatan aktivitas beliau yang namanya hari raya Idul Fitr, pagi beliau sarapan, makan, karena sunnahnya sebelum sholat kan makan tuh ya, atau berbagi makanan tuh zakatul fitr, kemudian beliau sholat id. Ya pulangnya kemudian beliau ya istilahnya mendoakan lah setiap orang ketemu orang ya, taqabbalallahu minna wa minkum, dan sampai rumah ngapain? Ya udah selesai, aktivitas seperti biasa lagi. Yang jelas di masa Nabi itu ya, yang namanya hari raya Idul Fitr itu tidak ada tanggal merah. Nggak kayak kita ya, orang Betawi ya, puasa sebulan, lebaran sebulan juga. Yang dagang pada gak mau dagang, yang ngaji nggak mau ngaji. Kenapa? Masih sibuk lebaran, silaturahmi ke sono kemari. Lah kan lebaran udah lama gitu ya, kan puasanya sebulan, berarti lebarannya sebulan juga. Nah itu Betawi urusannya. Nah kita yang namanya adat begini, kalau adat itu tidak bertentangan dengan syariat, kita jalankan. Karena itu bagian dari kepribadian kita kan. Tapi kalau adat bertabrakan dengan syariat, ya tentu adat minggir, syariat yang maju ke depan. Nah dalam urusan silaturahmi nggak ada urusan dengan syariat. Silakan saja, kata syariat bolehlah. Cuman yang bertentangan hari ini dengan apa? Dengan fakta, dengan ilmu, dengan realita. Kita masih diharapkan untuk menjaga jarak agar tidak terjadi penyebaran COVID-19 itu. Ya bukan apa-apa, obatnya belum ditemukan, vaksin antivirusnya masih lama. Kecuali nih misalnya Lailatul Qadar gitu ya, tiba-tiba wah obatnya ditemukan dan bisa diproduksi massal, dan saat itu juga semua orang bisa sembuh gitu kan. Ya oke, jadi nih kita lebaran gitu kan. Tapi kalau belum ada obatnya, belum ada antivirusnya dan sebagainya, kita lebaran, kita kumpul keluarga, besoknya pada kojor, pada kejet-kejet, kan kagak seru. Lu kenapa pada meninggal? Kemarin habis halal bihalal. Wah, kagak seru banget. Nah, daripada hal-hal yang nggak kita inginkan itu terjadi, ya sudahlah,
ya kita bersabar saja dulu untuk tidak melakukan hal-hal yang sekiranya beresiko kepada nyawa kita, kepada ya kesehatan kita dan seterusnya ya. Biar bagaimanapun yang sehatnya harus dijaga, jangan sampai jatuh jadi orang sakit, dan jangan sampai gara-gara urusan adat budaya kita lebaran kumpul-kumpul lalu kita jadi terkena, jadi korban dan sebagainya. Naudzubillah summa naudzubillah. Itu yang bisa saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.